Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat heading untuk membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Nah, langkah awal yang kita perlukan itu dengan menyiapkan file dokumen yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita bisa mengaktifkan tombol navigation dengan mengklik tombol view. Lalu di sini ada navigation pane, kita klik saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk membuat heading, kita bisa kembali ke tombol Home. Lalu di sini ada Styles, kita klik saja. Di sini ada kotak kecil di ujung. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita akan membuat heading 1. Di sini heading 1, lalu di sebelahnya ada segitiga kecil. Kita klik segitiga itu. Nah, di sini ada pilihan modify, kita klik. Nah, di sini kita bisa mengedit format sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan di bold, warna hitam, lalu center. Lalu setelah itu kita bisa ke format, kita klik sini ke paragraf. Nah, di sini saya menggunakan spacing 12 before afternya. Lalu line spacingnya 1,5 lines dengan special first line. Nah, setelah formatnya sudah kita edit sesuai kebutuhan kita klik OK. Lalu OK lagi. Nah, kita bisa menaruh kursor di depan huruf. Lalu kita mengklik heading 1. Nah, nanti akan tampilannya berubah seperti ini. Nah, kita ubah ke judul lainnya. Ini ada kata pengantar, kita klik di depan huruf judul, kita klik heading 1. Nah, berubah. Lakukan ini ke semua judul yang ada. Sini ada bab 1. Klik heading 1. Nah, setelah itu kita akan membuat heading 2 untuk mengubah subjudul di sini dengan meletakkan kursor di depan huruf, lalu kita ke heading 2. Di sini ada segitiga kecil lagi, kita klik ke modify. Nah, di sini formatnya bisa kita atur lagi. Di sini dengan rata kiri, fontnya Times New Roman lagi, 12 di bold dengan warna hitam. Lalu setelah itu kita bisa ke format, kita klik ke paragraf. Nah, di sini formatnya kita bisa atur lagi. Spacing yang saya akan gunakan before afternya 6. Sudah. Line spacingnya 1,5 lines. Special first line. Nah, setelah itu bisa mengklik OK. Lalu OK. Nah, ini kursornya kita taruh di depan huruf lagi. Kita klik heading 2. Nah, akan tampilannya berubah seperti ini. Kita bisa lakukan di sini untuk subjudul pertanyaan penelitian menjadi heading 2. Tujuan heading 2. Nah, ini bisa diatur ke judul dan subjudul lainnya yang lainnya. Nah, setelah kita menerapkan heading 1 untuk semua judul dan heading 2 untuk subjudul di dokumen ini, nah, tampilan menu navigation akan seperti ini. Akan muncul menu-menu ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah styles normal ke paragraf ini, yaitu dengan mengklik di sini ada ke styles lagi, kita
klik di sini normal, lalu ada segitiga kecil, kita klik modify, lalu di sini saya akan menggunakan format font Times New Roman ukuran 12 dengan warna hitam dengan rata samping kanan kiri. Ini. Lalu klik format ke paragraf. Nah, di sini saya akan menggunakan spacing before after 6. Lalu line spacingnya saya gunakan yang double, lalu special first line. Nah, kita klik OK, lalu OK lagi. Nah, ini caranya itu dengan di select, kita pilih saja paragrafnya, lalu kita klik ke normal. Nah, nanti akan seperti ini. Kita ubah yang di sini juga ke klik normal. Lalu di sini juga tujuan. Klik normal. Nah, kita bisa lakukan ini terus ke semua paragraf yang ada di dokumen. Nah, fungsi dari navigation heading ini yaitu adalah untuk menavigasi judul-judul yang ada di dokumen kita. Nah, contohnya misalnya kita ingin memindahkan judul, kita ingin melihat judul di bab 2, kita bisa langsung klik aja di menu navigation ini, kita klik bab 2. Nah, akan langsung berpindah ke judul bab 2. Jadi tidak perlu kita menggeser-geser secara manual untuk memindahkan halamannya. Misalnya kita ingin memisahkan di sini judul bab 2 kajian pustaka dengan bab sebelumnya di sini manfaat dari bab 1 pendahuluan. Kita bisa memisahkannya dengan klik ke tombol layout di sini. Lalu di sini ada menu bridge. Kita pilih yang next page. Kita klik. Nah, nanti otomatis akan berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian untuk membuat daftar isi, kita juga memerlukan halaman kosong. Hal ini bisa dilakukan dengan seperti tadi, yaitu dengan pergi ke menu layout, lalu ke menu bridge, kita ke next page, kita klik saja. Nah, di sini sudah tersedia halaman kosong untuk membuat daftar isi. Kita bisa buat judul saja. Di sini daftar isi. Judulnya bisa kita ubah ke menggunakan heading 1. Sudah seperti ini. Kemudian kita enter, lalu ke menu reference, ke menu table of contents. Di sini kita pilih saja yang automatic table 1, kita klik. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menghapus ini. Sudah selesai hasilnya seperti ini. Cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dimengerti dan dapat membantu teman-teman semua.